Jadi artinya jaringan, Pak. Itu mau penting sekali. Ya. Saya sampai kalau ceramah kepada anak-anak, Pak, apa sih resep sukses di segala bidang, apa di karir seseorang atau di bisnis atau di lembaga. Nomor satu, orang harus selalu kreatif terus, perguruan tinggi harus kreatif terus, itu yang dilakukan oleh Pak Edi Nur Sasongko itu ya kayak begitu. Nah, nomor dua apa? Nomor dua harus ada kekhususan. Kita nggak bisa bicara bahwa apa aja kita bisa. Kalau ada orang yang bilang apa aja bisa, itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa semua. Artinya apa? STTR ini unggulannya apa? Mungkin jurusannya sama dengan yang lain, tapi di sini ada tambahan apa? Ada itu. Jadi satu kreatif, kemudian dua punya trademark, punya kekhususan, ketiga jaringan. Jadi artinya dengan jaringan-jaringan itu bisa juga digunakan. Kemudian setelah itu manajemen. Nah, manajemen itu ya memang semua lembaga itu sebenarnya kan manajemen, artinya ya diperlihatkan atau enggak, nyata atau enggak, ya kalau gampang ngomong mesti gue lihat untung kan. Artinya kalau enggak untung enggak bisa maju. Saya Bambang Sadono, saya bersama Pak Kades Kentong, Pak Mutahar, berada di rumah makan Warung Jendil yang sangat terkenal di Desa Kentong, Pak ya, milik Bu Nur, yang larisnya bukan main hari ini. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Bu Lurah dari Ngeraho dan sebagainya. Saya menyampaikan jangan lupa kalau sampai ke Cepu mampir Warung Jendil di Desa Kentong. Gitu Pak ya? Nggih, pun sukses. Matur nuwun. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Ibu dan Bapak sekalian, para dosen, para pengurus untuk pejabat di STTR, saya sebenarnya sudah lama pengen ke sini, sudah lama diundang, tapi waktunya tidak pernah cocok. Nah, saya itu sekarang saya punya pengalaman pribadi yang unik. Saya sejak kuliah saya sudah jadi wartawan. Tingkat 1 kuliah saya sudah jadi wartawan. Sebelumnya saya sudah jadi wartawan. Wartawan itu pasti pergi terus. Kali berita di kantornya sampai malam. Habis itu
jadi anggota DPR sama juga pergi terus, perginya lebih jauh. Nah, maka suatu saat istri saya itu pernah ngedumel ya. Ibu-ibu suka ngedumel nggak? Enggak ya. Istri saya itu rasanya kalau setiap hari ngedumel ada aja pokoknya persoalannya. Jadi ngedumel. Enggak salah. Ini Enggak salah. uang orang orang ngomong gitu, ngedumelnya itu. Nah saya juga balas saja, ya kamu yang salah. Kenapa pilih suami wartawan dan gitu? Kalau kamu dulu pilihnya suami tukang jahit, kamu di rumah terus, nggak pergi-pergi. Gitu ya. Saya nggak tahu apa doa istri saya. Tiba-tiba kok sekarang ya setelah pandemi COVID itu saya jadi orang rumah terus, benar-benar di rumah. Dan saya kerja itu saya punya kantor dekat rumah, jadi nggak pernah kemana-mana tiap hari. Karena saya kalau anak-anak muda menamakan itu saya jadi YouTuber. Ya, saya pernah punya kanal YouTube yang sebenarnya saya wawancara itu melalui Zoom. Bisa orang Jakarta, bisa orang Bandung, bisa orangnya di luar negeri. Saya cuma duduk di depan meja saya ini, saya wawancara. Nah, kelihatannya sederhana, tapi itu mengikat. Jadi kalau saya sudah kencan, misalnya dengan siapa gitu, kemudian ada undangan, ya nggak bisa. Maka sekarang saya mulai meluangkan waktu sebenarnya mulai Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Tetapi karena saya besok Jumat itu harus di SMK Undulan pagi jam 9, itu saya susah ngaturnya. Kalau naik kereta jam 8 dari Semarang sampai sini jam 10 lebih, jadi nggak bisa. Kalau mau kereta yang lebih pagi, berangkatnya jam 4 pagi. Ada, nanti sampai situ jam 6. Nah, maka saya pilihan saya, ya sudahlah, kami saya korbankan. Saya ada wawancara satu dan saya siap ini, sudah saya tugasi. Teman lain ya mungkin yang diwawancarai nggak puas, tapi sudah saya tinggal. Nah itu Pak Sartono mudah-mudahan memahami saya kalau saya diundang di luar itu agak susah. Nah itu kan Bapak sekalian, saya diminta cerita. Tadi juga nggak ngira, saya cuma mau mampir gitu aja. Tapi tidak ada mahasiswanya Pak, ya nggak apa-apa, saya mau lihat sudah lama saya pengen, karena sebenarnya cerita sekolah itu sudah lama. Itu oleh Pak Yudi Santoyo. Itu kelihatannya sebelum reformasi atau awal-awal reformasi, sekolah ini menjadi dari ATR ya, jadi STTR. Nah waktu itu Pak Yudi, saya jadi anggota DPR. Pak Yudi bilang bahwa ini saya mau mengajukan sekolah tinggi. Nah kebetulan yang menjadi dirjen pendidikan tinggi waktu itu Pak Satrio Sumantri Brojonegoro itu menjadi dirjen tinggi. Nah sebelum jadi dirjen tinggi itu tahun 95 Kemhanas bersama saya. Jadi saya sangat dekat untuk ketika latihan. Dia latihannya waktu itu sudah jadi menteri. Nah saya jadi sekjennya dia. Maka ketika ada kasus ini saya langsung telepon aja, Pak, saya minta apa waktu sekolah ini dari asal daerah saya yang mau jadi sekolah tinggi, tolong dibantu. Nah alhamdulillah saya sudah lupa, tapi Pak itu sudah cerita sudah Mas jadi itu yang perlu difasilitasi Mas Gambang itu akhirnya. Nah itu ikatan sedikit tentang saya dengan STPRI. Nah itu benar sekalian. Sebenarnya jadi dosen itu pekerjaan saya sejak awal. Saya lulus perguruan tinggi 1983. Saya langsung jadi dosen. Saya jadi dosen di mana-mana. Hampir semua perguruan tinggi di Semarang itu saya pernah jadi dosen. Unisula saya pernah. Kemudian STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, saya pernah mengajar di situ. Unika, saya termasuk pendiri untuk Fakultas Hukum. Jadi awal Fakultas Hukum Unika itu saya ikut di situ. Saya ngajar di situ. Saya kemudian juga ikut mendirikan USM Universitas Semarang. Saya ngajar di situ sampai sekarang. Cuma saya dosen
khusus. Saya hanya mengajar pakai Zoom. Kalau sudah di kampus saya sudah tobat. Ya. Kalau kampusnya jauh, saya menghabiskan waktu 1 jam itu. Kalau kampus lah, saya tidak efisien. Ya lebih baik saya ngajar dari tempat saya itu lebih cepat. Nah, ini tadi kan itu. Pendidikan sekarang tahu kan bahwa Unika itu termasuk 2 atau 3 perguruan tinggi di Jawa Tengah, di PTS Jawa Tengah yang sudah masuk ranking internasional kalau tidak salah. Unika sama UMS atau mana gitu ya, atau mungkin dengan UKSP lah. Bang Sadono, saya sedang berada di kafe Teh Kita milik Ibu Sutopo di Kelurahan Tambak Romo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Lengkap di sini, minuman, makanan semua enak. Jangan lupa kalau ke Cepu mampir ke kafe Teh Kita. Terima kasih. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Perguruan tinggi itu kan akan begitu. Nah itu pinternya komunikasi. Coba lihat kegiatannya. Ya, kegiatan misalnya caranya mencari mahasiswa kayak apa? Ya, yang lain saya nggak tahu kan banyak sekali caranya. Unika mengadakan lomba ilmiah untuk anak-anak SMA. Jadi kemudian finalnya datangkan ke kampus. Mereka suruh bicara, suruh berdebat. Jadi iklim akademisnya itu kuat sekali. Dan itulah yang menyebabkan Unika menurut saya ya sampai saat ini itu dari segi akademis di PTS Semarang itu mungkin Unika paling bagus. Nah memang ada perguruan tinggi yang mengejar mahasiswanya banyak. Supaya uangnya banyak, ada juga nggak apa-apa, ini pilihan. Ya. STTN mau kemana? Apakah mau banyak-banyakan? Kalau mau banyak-banyakan itu nirunya Dian Swarto. Ya. Itu dia segala cara pinter dan itu luar biasa. Pokoknya itu luar biasa. Okay. Saya pengalaman, saya ngikutin, saya jadi wartawan udah lama ngikutin. Di atas wartawan belum lahir, saya sudah jadi wartawan, saya sudah tahu teknik-tekniknya Pak Edi Indosasarko itu. Awal-awal itu saya membuat buku. Jadi sejak dulu, ini di belakang ada anak yang ikut saya. Sejak dulu saya itu kerjaan saya membuat buku. Uang saya itu sebagian besar dari iklan. Jadi saya jadi pegawai manapun itu uangnya selalu lebih kecil dan itu akan habis untuk kegiatan saya hari-hari. Tapi kalau saya bisa membeli sesuatu itu karena iklan. Saya sudah bikin buku Panduan Si Permaru. Nah, dengan ada yang ingat-ingat gitu ya, zaman dulu itu ada buku Panduan Si Permaru. Nah itu saya bikin. Tadinya mungkin yang bikin.
nggak bisa cari iklan. Dan sebenarnya potensinya ada. Bahwa Undip itu semua uangnya waktu itu lewat BNI 46. Tapi nggak tahu ini ibarat sepak bola itu nggak tahu kemana mau menembak. Saya tahu. Begitu. Itu kan perjanjian itu. Kalau saya dapat iklan, komisi saya berapa persen? Bapak saya lupa, 20% atau 30%. Oke, deal ya. Saya datangi ke kami BNI. Pak, ini BNI menerbitkan ini, Undip menerbitkan buku ini, Bapak pasang iklan di cover belakang, mahal sendiri itu di situ. Oh ya, oke. Jadi itu yang saya kerjakan. Nah, buku itu cerita tentang si pemalu, itu kan berarti kan mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri, ya kan? Tapi kan banyak sekali yang membaca buku itu, tapi akhirnya tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Maka pilihannya kan ke swasta. Ya. Maka saya dekati perguruan tinggi swasta. Sejauh Tengah hampir saya datang ke semua. Bapak pasang di sini. Kenapa Bapak? Itu nanti limpahan mahasiswa yang dari itu baca ini kan tetap apa? Oh gitu ya. Yang lainnya itu minggu untuk pasang 1 halaman aja susahnya bukan main. Pak Edi waktu itu langsung 4 halaman. Pokoknya dapat uang banyak dari Pak Edi. Nah itulah ketika mungkin nanti diperlukan jago-jago yang ada di situ. Jadi Pak Edi itu lebih menekankan ke pendekatan pemasaran dari pendekatan akademis. Walaupun memang bidangnya waktu itu baru apa ya? Komputer kan baru boom lah, baru ya. Tapi pendekatan pemasarannya juga luar biasa. Wisuda atau apa ya, lupa saya acara itu langsung di Patra Jasa, pusat-pusat di Patra Jasa. Saya ingat Pak Edi marah-marah itu karena apa, ada catering yang marah luar biasa. Nah ini cuma ilustrasi. Jadi kalau Unika menekankan kualitas akademis sehingga bisa top sampai sekarang. Tidak banyak perguruan tinggi yang bisa punya fakultas kedokteran swasta. Sekarang di Semarang itu baru ada Unisula, Unimus, Unwahas, dan Unika. SMA saja nggak bisa. Saya di situ, Pak Prabowo lagi di situ. Ya. Karena kalau kedokteran itu kan nggak sekedar apa ya, minyak itu kan nggak cukup, kan harus ada fasilitasnya, rumah sakitnya di mana sebagainya. Tapi Unika bisa. Unisula itu lebih hebat lagi. Ya. Kalau Unika itu berdasarkan apa namanya kepatuhan terhadap itu, Unisula ini manajemennya luar biasa. Karena dulu yang namanya Pak Tuhan Putra itu kan bisnismen yang luar biasa juga. Jadi kalau mencari rektor Pak, wah itu kalau mau mencari apa namanya ya, direktur BUMN juga, video tujuh betul, dikejar betul. Jadi misalnya ada orang yang ini sedang jadi dosen di Malaysia, didatang. Nah, pasti kan tawar-tawar, pasti ada itu seperti itu manajemennya. Saya tidak tahu soal yang ada di sini, tapi mudah-mudahan semangat ini itu perlu dikerjakan. Kemudian juga yang penting, terutama bagi dosen itu semangatnya untuk belajar harus terus, ya, karena nggak mungkin kalau itu kan ada apa ya, hitungannya itu ya, harus dokternya harus berapa, dokter sudah mulai ada profesor dan sebagainya. Saya kira itu Pak, kalau terlalu panjang malah nggak menarik. Saya juga mohon maaf karena saya. Jadi mudah-mudahan beberapa hal ini menjadi tip bagaimana mengembangkan perguruan tinggi ini. Nanti nih Pak, betul lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bambang Sadono. Saat ini saya sedang bersama Pak Yoyo, pemilik Resto Sasmaya dan tempat pertemuan yang bisa dimanfaatkan di Jalan Diponegoro Cepu, Pak ya? Iya, Jalan Diponegoro Ya. Gang 5. Ya, Jalan Diponegoro Gang 5 Cepu. Saya bersama-sama dengan Bapak dan Ibu yang mengisi kuliner di Resto Sasmaya ini. Ada yang menjual manyung, Kepala manyung, rica-rica, bebek, ayam goreng, dan lain-lain. ada yang soto Semarang ya. Di Cepu tapi sotonya soto Semarang. Ada juga yang pecel, rawon, Penyetan. ya penyetan, pokoknya komplit. Kalau sampai ke Cepu jangan lupa mampir di Sasmaya. Dan yang membutuhkan tempat pertemuan bisa juga datang ke sini. Ya, terima kasih. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Karena kanal YouTube itu saya membuat program khusus untuk alumni perguruan tinggi top di Indonesia. Jadi saya mengerjakan mulai UNIF, UGM, UI, ITB, IPB, UNPAD. Itu yang saya wawancarai itu mulai dari level menteri, dirjen, direksi BUMN, anggota DPR RI. Nah, salah seorang yang saya wawancari itu alumni UGM, itu adalah Profesor Nizam. Baru aja kemarin dia dirjen pendidikan tinggi kan. Prof masih di Kemendikbud, masih Pak Bambang. Masih jadi PLT, masih Pak Bambang. Wah, sampean orang hebat. Loh enggak, saya kan jadi PLT aja karena usia saya sudah lewat. Ya pendidikan hebat. Jadi PLT lama banget saya. Itu kalau nggak orang hebat nggak bisa itu. Pasti segera diganti. Nah, berarti menterinya itu nggak tahu. Apa menterinya apa yang menitipkan itu kuat banget. Tapi artinya orang ini hebat. Nah, saya kenal. Nah, itu aja. Jadi saya kalau sama Pak Sadono modalnya yang itu toh, saya kenal. Nah, jadi artinya jaringan, Pak. Itu penting sekali. Ya. Saya sampai kalau ceramah kepada anak-anak, Pak, apa sih resep sukses di segala bidang, apa di karir seseorang atau di bisnis atau di lembaga. Nomor satu, orang harus selalu kreatif terus. Perguruan tinggi harus kreatif terus. Harus itu yang dilakukan oleh Pak Edi Nur Sasongko itu ya kayak begitu. Kalau perlu setiap hari masuk koran, ya. Kalau perlu medsos setiap hari ada aja STTR itu yang jadi orang nggak pernah lupa. Nah itu nomor satu kreatif. Nah nomor dua apa? Nomor dua harus ada kekhususan. Kita nggak bisa bicara bahwa apa aja kita bisa. Kalau ada orang yang bilang apa aja bisa, itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa semua. Bisanya dikit-dikit semua kan. Jadi sama dengan kalau orang, kamu mau ditempatkan di mana? Oh saya siap Pak, ditempatkan di mana saja. Kalau saya wawancara ini langsung tolak. Karena ini orang, nah nanti kalau mempersiapkan alumni gitu Pak. Nah, terus orang harus berani mengatakan Pak, keahlian saya ini. Gitu. Nah jadi jangan dikira kalau mau ditempatkan di mana saja itu akan label itu malah enggak. Artinya apa? STTR ini unggulannya apa? Mungkin jurusannya sama dengan yang lain, tapi di sini ada tambahan apa? Ada itu. Jadi satu kreatif, kemudian dua punya trademark, punya kekhususan, ketiga jaringan. Jadi artinya dengan jaringan-jaringan itu bisa juga digunakan. Kemudian setelah itu manajemen.
Nah, manajemen itu ya memang semua lembaga itu sebenarnya kan manajemen, Pak. Artinya ya diperlihatkan atau enggak, nyata atau enggak, ya kalau gampang ngomong mesti gue untung kan. Artinya kalau nggak untung nggak bisa maju. Saya kemarin baru aja akhir tahun kumpul sama anak-anak ini kerja ini. Kemarin tahun 2003 kita harus lebih banyak program, lebih banyak pendapatan, dan lebih banyak keuntungan. Karena programnya banyak belum tentu menghasilkan. Menghasilkan banyak, kalau pengeluarannya banyak nggak efisien, untungnya sedikit. Nah, kalau untungnya sedikit, kesejahteraannya nggak bisa baik. Jadi intinya manajemen. Nah, yang kelima, Ibu Bapak sekalian, ini memang hanya bisa dirasakan mungkin orang-orang yang sudah seperti saya. Artinya orang yang sudah sudah jauh lah sudah ada faktor-faktor lain. Ya, itu kalau saya bisa menyebut faktor lingkungan, bukan bisa kita menyebut faktor hubungan kita dengan hal-hal yang tidak kita tidak bisa diwujudkan, bahasanya apa ya, barokah keberuntungan itu Pak. Nah, kalau saya tanya, terus pun Pak caranya supaya bisa beruntung? Ya caranya beruntung, tahu nggak kita siapa yang membagi keberuntungan? Ini Pak, tidak sudah. Kita harus dekat-dekat yang membagi keberuntungan. Ya kamu nggak dekat, waktu pembagian kamu nggak dapat. Ya, ini faktor terakhir. Makanya kadang-kadang kan ada buku itu kita podo sekolah, podo pinter, podo pengalaman, podo. Kok kita lu gampang ya? Nah kita tidak tahu apa yang dilakukan. Nah saya kira itu Pak pesannya Pak. Alhamdulillah. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Nggih. Niki pinten porsi niki? Niki 16 tergantung ingkang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Dadi kon niku nggih kiai mriki Napa? nek Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan saged Nah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean Teng Blora. mie yang paling laris di Blora nggih. Nggih. Nggih.